Hadirin hadirat rahimakumullah. Selanjutnya, marilah dengan seksama kita akan dengarkan bersama sambutan Gubernur Kalimantan Tengah kepada Bapak Haji Sugianto Sabran. Dengan hormat disilakan. Bapak Ibu, pertama-tama saya mohon maaf karena suasana rahmat Allah sedang turun ke bumi, ini hujan, jadi acara tidak sesuai dengan kita rencanakan. Tapi alhamdulillah kita selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi sebagai tuan rumah, saya mohon maaf mungkin ada para undangan yang di luar tidak bisa masuk. Karena ini pun mungkin sudah dipaksa-paksa kali ya. Saya mohon maaf. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, Sayyidina wa maulana Muhammad ibni Abdillah, wa ala alihi wa sahbihi, wa man tabi'a hudahu wa wallah amma ba'du. Yang saya hormati Al-Mul Karam, abang saya, Habib Assegaf bin Bahrun, beserta anak beliau, datang ke bumi Tembun Bungai, bumi Pancasila, Tanah Berkah. Beliau datang Kalimantan Tengah sudah sekian kali, tapi alhamdulillah saya menjabat. Saya kemarin bicara Pak Sekda, saya kangen dan Bang Habib di Dalwa. Lama nggak ketemu, saya sampaikan. Alhamdulillah beliau bisa datang ke Kalimantan Tengah. Mudah-mudahan beliau nanti selalu menginjak Isan Mulang, terus siapapun gubernurnya nanti. Terima kasih, Bang Habib. Selamat datang Kalimantan Tengah, Bang Habib, beserta rombongan juga. Yang saya hormati para habaib, para ulama. Di sini juga hadir ada Habib Omar. Beliau rindu dan kangen sama saya, beliau datang langsung. Tapi belum bisa ketemu Bang Habib ya. Mudah-mudahan malam selesai acara kita ketemu. Insya Allah. Saya mohon maaf Bang Habib Omar ya. Yang saya hormati Wakil Gubernur Kalimantan Tengah beserta istri. Yang saya hormati Wakil Ketua DPRD Provinsi Kalimantan Tengah, Bapak Rajab, kita doakan beliau sehat, panjang umur. Apa yang dicita-citakan beliau, hajatnya kabul. Yang saya hormati unsur Forkopimda Provinsi Kalimantan Tengah, hadir bersama kita, ada yang mewakili Pak Kejati, yang mewakili Ketua PT, yang mewakili Pak Kapolda, mewakili Pak Danrem. Di sini juga ibu-ibu dari TNI Polri hadir, terima kasih Bu. Yang saya hormati para bupati yang hadir, di sini hadir beberapa bupati, saya lihat ada Ibu Wali Kota sebagai tuan rumah juga Bu Wali, alhamdulillah. Mudah-mudahan menuju kota Palangkaraya yang cantik, mudah-mudahan 2026 insya Allah kota Palangkaraya menjadi kota yang cantik. Sesuai dengan motonya, cantik kota Palangkaraya yang cantik. Mudah-mudahan kita poles 2006 selesai sehingga ini kota Palangkaraya ibu kota Provinsi Kalimantan Tengah betul-betul menjadi berkah. Yang disampaikan oleh abang saya Habib Ismail itu bermartabat yang pertama. Kalau sudah berkah itu berarti bermartabat. Berarti kalau orang datang Kalimantan Tengah insya Allah nanti harus penerbangan itu lebih banyak nanti daripada yang ada. Kita harus pembenahan terus di Kalimantan Tengah. Yang saya hormati juga secara khusus, ini saya sebutkan tadi abang saya Habib Ismail. Terima kasih Bang Habib, saya juga rindu dan Bang Habib. Mudah-mudahan apa yang diniatkan beliau, hajatnya kabul, kita doa untuk beliau, sehat, panjang umur. Itu yang penting, hajat kabul Bang Habib, insya Allah. Ulunkan pensiun, sebentar lagi pensiun, kalau bahasa Banjarnya. Yang saya hormati Bapak Sekda Provinsi Kalimantan Tengah beserta istri, Pak Sekda. Pak Sekda ini ya kadang-kadang tempat saya curhat, tempat saya marah juga kadang-kadang, nama sekretaris daerah Bang Habib. Tapi marahnya itu meluruskan supaya pekerjaan itu lebih gampang kalau dipikirkan bersama-sama. Tidak bisa gubernur sendiri, Pak Wagub sendiri yang berpikir, tapi harus bersama-sama. Di sini juga hadir yang saya banggakan
seluruh staf gubernur, para asisten KOPD dan biro, Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, yang tidak bisa saya sebut satu persatu namanya. Pertama-tama, marilah malam di penuh berkah ini kita selalu bersyukur dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Apalagi turun hujan, malam ini kita menyambut Nuzulul Al-Qur'an pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah, yang mana dilaksanakan di Istana Islam Mulang. Kemarin saya bicara dengan Ketua MUI dan ayahanda yang hadir di sini, saya bilang dan sampai dan Kemenak, kita di Kota Palangkaraya dipusatkan di Istana Islam Mulang. Alhamdulillah beliau setuju untuk dilaksanakan di Istana Islam Mulang. Tetapi keadaannya, tapi sebagai manusia kita tidak boleh mengeluh, salah sedikit mengeluh. Ini mengeluh kepada Allah, Allah yang dilawan. Jadi kita harus selalu bersyukur terus kepada Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan apapun. Selalu bersyukur dan bersyukur terus dan ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Terus saya juga menyampaikan sekali lagi selamat datang Bang Habib ke Kalimantan Tengah. Mudah-mudahan dan kedatangan Habib membawa berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan dari Allah Subhanahu wa taala Kalimantan Tengah dan seluruh yang ada di Kalimantan Tengah mendapat syafaat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saya cuma menyampaikan beberapa hal, izin Bang Habib. Kalau tidak berbagi kan tidak nyaman, apalagi seorang pimpinan. Karena saya ingin biarpun sedikit ilmu seujung kuku, seujung jari saya, seujung rambut saya, sebutir rambut, tapi harus saya sampaikan. Berbagi ilmu. Supaya Bapak Eko, ini ada teman saya dulu, coba berdiri Pak Eko. Ini teman saya, sahabat saya dari Kotorin Barat, dulu wakil bupati. Kami menang tidak dantik, tadi jadi masalah Pak Eko. Temannya udah jadi gubernur, alhamdulillah beliau datang. Alhamdulillah, dari Kotorin Barat jauh-jauh ke sini. Jadi tadi waktu selesai sholat raweh dan Bang Habib saya cerita, Bang Habib bukan menakut-nakutin orang ya. Demi Allah ini bulan puasa, saya dibukakan Allah Subhanahu wa taala alam barjah, alam kubur. Kalau ada yang meragukan Al-Quran, rukun Islam, rukun iman, itu orang itu saya nggak tahu lagi kemana nanti arahnya hidupnya. Karena kalau dia sudah berpegang, berpedoman kepada Al-Quran, berpegang kepada rukun iman, berpegang kepada rukun Islam, insya Allah selamat dunia akhirat. Jadi di alam barjah, Bapak Ibu, boleh saya ceritakan Bu ya, ini hati-hati. Makanya kita tidak ada yang disombongkan di dunia. Seorang penjabat, mau baik presiden, menteri, gubernur, TNI, Polri, mau jenderal-jenderal, mau bintangnya bertabur sampai bintang 5, bintang 4, nggak ada yang dibanggakan Bapak Ibu. Pada akhirnya agama apapun, suku apapun itu kan kembali kepada Allah, kembali kepada Rabb-nya. Nggak ada. Jadi nggak ada yang dicari. Ya, saya kembali ke alam barjah, alam kubur yang saya lihat dibukan Allah Subhanahu wa taala. Jadi ada dua golongan orang yang di alam barjah disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah ini hati-hati mengingatkan pada diri saya sendiri. Karena dilihatkan dinampakkan alam barjah. Yang banyak disiksa itu para penjabat. Demi Allah. Yang banyak disiksa itu banyak orang penjabat. Saya tidak melihat para ulama, para habaib, orang miskin. Saya tidak melihat para pengusaha. Tidak ada. Yang dinampakkan dalam kubur yang banyak disiksa itu para penjabat. Ada dua golongan, tapi kalau saya sebut, saya nggak usah menyebut. Ada dua golongan yang paling terbanyak diajab di alam barjah. Makanya jadi penjabat, hati-hati Bu Wali, hati-hati Bupati-bupati, wali kota, termasuk saya sendiri. Termasuk penjabat-penjabat di Kalteng, lingkaran TNI, Polri, jaksa, hakim, semuanya hati-hati. Jangan sampai dari kebijakan kita tergelincir. Tidak gampang pertanggungjawabannya. Perlu diingat nikmat dunia sebentar. Nikmat dunia, kenikmatan dunia itu sebentar Bapak Ibu. Yang mana pada waktunya nanti kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan itu pasti. Siapa yang bisa tawar-menawar tentang kematian?
Wali kutub, ya Allah, saya minta tunda kematian saya, nggak ada tawar menawar. Raja, nggak bisa tawar menawar kematian, pasti datang. Jadi hidup di dunia jangan sombong. Karena cantik, karena kaya, karena jabatan jangan sombong. Nggak ada itu. Yang ada dinilai di mata Allah cuma hidup berjalan di ikhlas. Ikhlas, ikhlas, jaga hati. Ikhlas. Sholat ikhlas, beribadah pada Allah ikhlas. Jangan sholat nanti karena mau dilihat orang, karena sombong. Nggak ada percuma bapak-bapak menghadap Allah. 5 waktu full, tapi tidak ikhlas melaksanakannya, percuma. Ini saya mengingatkan. Ya mengingatkan pada diri saya sendiri. Percuma Pak. Harus berjalan ikhlas. Mau beramal, mau bersedekah, ikhlas. Harus ikhlas. Karena siapapun berjalan dengan nikmat Allah, dengan berjalan ikhlas, insya Allah selamat dunia wal akhirat. Dunia pasti didapatkan. Kita tidak usah kejar kalau kita berpegang pada Allah. Kalau kita cinta kepada Allah, cinta kepada Rasulullah. Dan orang-orang tua kita, dan para habaib, para ulama, insya Allah dunia akan datang. Jabatan-jabatan datang. Tidak usah diragukan. Kita berserah diri kepada Allah. La ilaha illallah. Tidak usah ragu. Kalau kita tiada Tuhan selain Allah, kita yakin nih bahwa itu Allah. Kita berpegang dan cinta kepada Allah. Tidak usah meragukan. Bapak Ibu, kalau melihat orang yang disiksa di alam barzah, bagaimana kakinya dirantai dengan besi yang berduri. Terus api membara dirantai. Yang orang menyiksa, yang mencambuknya sama tingginya dan ini. Yang saya lihatkan di alam barzah. Bapak Ibu kalau sudah melihat aja meninggal dunia, mati beberapa kali, hidup lagi, mati lagi. Orang yang menyiksa dalam barzah, betapa seramnya alam barzah. Ini cuma mengingatkan bahwa alam kubur itu pasti adanya, pembalasan itu pasti adanya. Nah, hati-hati, hati-hati. Dibilang Pak Presiden kan gitu. Hati-hati, hati-hati. Nah itu, hati-hati. Jangan berpoya-poya hidup di dunia. Di dunia semua sementara. Orang disiksa, dicambuk. Seperti debu ditiup angin aja bertabur. Tulang-tulang, semua anggota tubuh. Habis itu hidup lagi, ampun orang disiksa. Sampai saya tidur Bapak Ibu, ini baju saya, sarung saya basah semuanya. Karena saya tidur pakai sarung, tanya sama istri. Ya. Itu basah semuanya. Saya mimpinya di Pangkalambun, di rumah saya di Kampung Baru. Habis itu ada yang namanya Masitah di kursi roda, perasaan saya itu naik kursi roda, saya ditawarkan mampir dulu ke surga. Saya ucapkan assalamualaikum ya ahli surga, assalamualaikum ya ahli surga, assalamualaikum ya ahli surga. Tahu-tahu Allahu Akbar, itu di Masjid Sirajul Muhtadin Pangkalambun, azan. Saya langsung lari. Nah itu alam barzah tadi gambarnya. Kalau dengar baik aja sudah gitu kan. Jadi ketika azan saya lari ke orang tua saya yang perempuan alhamdulillah masih hidup. Orang tua saya laki-laki meninggal waktu pilkada tahun 2020. Saya lari. Saking takutnya Pak. Ini keringat basah. Nah jadi Bapak Ibu selama hidup dunia jangan sombong. Harus berjalan ikhlas. Mau bersedekah ikhlas. Jangan karena berpolitik baru sedekah. Ingin dipilih. Nah jangan. Kita menginginkan pahalanya. Bukan jabatannya. Tapi kalau Bapak mau jadi gubernur, mau jadi bupati, mau jadi anggota DPR, DPRD, mau jadi presiden, bersedekah dengan ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala akan memberikannya. Ya. Untuk meraih supaya kita meninggal dunia tadi, supaya kalau kita sudah berjalan ikhlas Bapak Ibu. Insya Allah kalau kita cinta pada Allah, hari-hari cuma ada Allah di hati kita dimanapun kita. Allah di hati kita terus berzikir Allah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Terus ada Rasulullah sallallahu alaihi Muhammad yang pendek-pendek aja. Selawatnya, Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad, selawat Jibril. Enggak usah yang panjang-panjang. Nah, selawat Burso ini ada Bang Habibnya. Beliau mimpi ketemu dan Rasulullah dapat selawat. Iya.
Kalau mau naik haji, alhamdulillah saya juga ada mimpi ketemu dengan Rasulullah SAW haji pertama tahun 2003. Salat Badar. Tadi saya cerita-cerita sebentar dulu Mbak Habib. Saya ketemu dengan Rasulullah SAW baca salat Badar dan Sayyidina Abu Bakar Siddiq. Saya mungkin karena selalu dapat keberuntungan, ya karena saya ketemu dengan Rasulullah. Karena saya ketemu dan Rasulullah SAW baca salat Badar. Salatullah, salamullah ala toha rasulillah. Salatullah, salamullah ala yasin habibillah. Ala yasin habibillah. Baca, amalkan, insya Allah Bapak Ibu hajatnya kabul. Itu saya dan Abu Bakar Siddiq dan Rasulullah langsung membaca salat Badar bertiga. Pagi-pagi Pak Rasid nelpon dari Singapura. Cong, bukan orang Madura, Cong itu panggilan kesayangan saya Pak. Cong, kamu naik haji ya, nemenin Pak Kapolda ya. Naik haji saya. Tanda saya ketemu, rupanya tanda saya haji. Pertama tahun 2003, naik haji saya. Terus berlanjut. Berlanjut mimpi-mimpi yang lain masih banyak. Surat Al-Ikhlas andai kata, harus meyakini tapi. Karena di surat Al-Ikhlas itu kan para malaikatnya banyak penunggu surat Al-Ikhlas. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan surat Al-Kautsar pendek-pendek 100 kali satu hari. Ya Allah, saya sering ada Ustadz Rohan, mana Ustadz Rohannya? Sebentar Bang Habib ya. Ini sana Ustadz Rohan. Saya bilang, "Deng Ustadz, baca Al-Fatihah 13 kali karena Allah dan ikhlas. Baca surah Al-Ikhlas 100 kali karena ikhlas. Baca surat Al-Kautsar 100 kali. Ngadah ke langit, ya Allah, ya Rasulullah, rezeki yang belum turun dari langit turunkan. Insya Allah Allah Subhanahu wa taala akan menurunkan. Apa yang dipinta akan diturunkan. Tapi membacanya dan ikhlas, jangan karena terpaksa. Jangan didahului nafsu. Jangan karena nafsu, tapi karena ikhlas. Nah beberapa hal itu yang dapat saya sampaikan pada Bapak Ibu, kita berbagi ilmu. Saya rasa Bapak Ibu yang hadir di sini banyak perjalanan-perjalanan ruhnya ketemu dengan para wali Allah. Mungkin yang orang-orang tua yang sudah meninggal dunia dan Rasulullah, bukan cuma saya. Tapi saya rasa yakin Bapak Ibu aja yang gak mau cerita. Kita berbagi. Dan meyakini itu apa? Kenapa saya sampaikan? Coba jarak saya dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah apalah artinya seorang Sugianto di dunia ini, Pak? Badung, orang yang nakal, baru jadi gubernur, baru sadar. Apa artinya enggak? Tapi Rasulullah mau ketemu di dalam mimpi. Nah berarti kalau orang meragukan tentang Islam, itu orang salah. Jadi itu salah ragu tentang Islam. Islam itu rahmatan lil alamin. Yang membuat salah itu orang-orang Islamnya, individunya. Itu ini. Habib dari Yaman enggak benar apalah. Macam-macam lah mengatakan. Enggak. Bapak Ibu, saya yakinkan bahwa saya pernah ke Yaman, Tahrim itu. Saya tempat Habib Umar bin Hafiz. Kalau Bapak Ibu pernah masuk Rodah di tempat Rasulullah, Taman Surga. Ibu baru turun dari pesawat, Bapak Ibu turun dari pesawat, itu merasakan kebahagiaan, kenyamanan di nyaman. Padahal suasana para tentara membawa AK-47. Bang Habib membawa AK-47. Di pos-pos 1 kilo ada lagi tentara sambil ngopi. Kalau tentara terlatih nggak apa-apa. Kalau Indonesia kan terlatih tentaranya. Kalau sana kan nggak terlatih Bang Habib. Bawa AK-47, AK-47 ini terisi lagi. Ini tanya sama Habib Komar. Mbak, Assalamualaikum, buka pintu kan. Mereka sambil ngopi, udah sentar gini, lewat. Nanti ketemu lagi pos, kalau nggak salah ada 5 pos, 6 pos. Sampai ke anunya itu, ke tempat di tahrimnya itu. Nah itu pengalaman kita. Itu berpenyamannya di tahrim. Kalau orang yang berangkat umrah, mendatangi 2 kota suci Mekah dan Madinah, tidak ke tahrim rugi. Tidak lagi ke Aqsa, rugi lagi, saya belum pernah ke Aqsa. Tapi ke tahrim sudah pernah. Itu salah satu kota nanti, insya Allah Dajjal tidak bisa masuk insya Allah. Itu beberapa hal itu yang dapat saya sampaikan. Sekali lagi selaku Gubernur Kalimantan Tengah saya minta maaf. Mungkin ini Nuzul Al-Quran ini malam ini ya. Ya Pak Wagub ya. Ini anggaplah kalau pertemuan ini mungkin pertemuan waktu orang ramai berpisah. Saya tidak menjabat gubernur lagi nantinya di tahun 2025. Nah saya kalau sama menjabat saya mohon maaf Bapak Ibu. Kita saling mendoakan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mempertemuan kita di dunia. Di akhirat pun kita kumpul. Yang baik-baik aja pikir, mudah-mudahan saya mengenal Bapak Ibu, kalau saya tidak ada nanti meninggal dunia, tidak ada di surga. Bapak Ibu cari mana Haji Sugianto, sabaran Gubernur Kalimantan Tengah dulu ya.
Nah, tarik saya ke surga. Saya pun gitu juga. Ya Allah, orang Kalteng itu masyarakat saya mana orangnya? Ada nggak di surga? Nah, saya minta kepada Rasulullah, ya Rasulullah, syafaatmu ya Rasulullah berikan kepada masyarakat Kalteng supaya masuk surga semuanya masyarakat Kalimantan Tengah. Terima kasih. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.